Halo guys, Kita akan menjelajahi Gua Sunyaragi. Ditunggu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelajahi wisata yang ada di kota Cirebon. Perkenalkan, nama saya Inasa Paulia dari kelas 11 MP2. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari 11 MP2. Perkenalkan, nama saya Dwi Estianti dari 11 MP2. Perkenalkan, nama saya Reva Maulina Hania dari kelas 11 MP2. Perkenalkan, nama saya Alvina Disnendara dari 11 MP2. Perkenalkan, nama saya Junati Nurkarin dari 11 MP2. A few moments later. Kak, saya Dwi ingin bertanya bagaimana bentuk arsitektur Gua Sunyaragi? Nah, untuk bentuknya karena ini kan termasuknya ke dalam goa. Jadi di dalam itu bentuknya ada yang goanya itu masuk kayak terowongan, terus yang kedua juga ada yang kayak ruangan aja jadi buntu. Jadi punya dua, ada yang langsung lorong nanti kita di dalam bisa tembus-tembus, terus yang satunya cuman kayak ruangan doang. Jadi gitu. Oke, Kak, makasih ya. Aku mau bertanya, Kak, apa Gua Sunyaragi itu? Nah, jadi Goa Sunyaragi ini sebenarnya klarifikasi dulu di awal. Goa Sunyaragi itu termasuknya ke dalam guha, bukan goa. Goa dan guha itu beda. Kalau goa itu terbentuk secara alami, sedangkan guha itu dibuat oleh manusia. Dan Sunyaragi ini termasuknya ke dalam guha. Jadi pengertiannya Sunyaragi itu diambil dari dua kata, sunya yang artinya sunyi dan ragi itu artinya raga. Jadi dapat disimpulkan Goa Sunyaragi ini dulunya dijadikan sebagai tempat untuk mensucikan raga atau menyepikan diri dari keluarga Kesultanan Cirebon. Oke, baik. Makasih, Kak. Ya. Kamu nanya, mengapa Gua Sunyaragi dijadikan tempat wisata? Nah, kenapa Goa Sunyaragi ini dijadikan tempat wisata? Karena selain ini juga peninggalan dari sejarah, Goa Sunyaragi juga punya daya tarik tersendiri. Nah, daya tariknya itu apa? Daya tariknya ini karena material yang digunakan dari Sunyaragi ini terbuat dari batu karang. Jadi batu karangnya itu dibawa langsung dari pantai selatan, lebih tepatnya Pantai Baron Gunung Kidul Yogyakarta. Gitu. Terus untuk perekatnya karena zaman dulu itu masih belum mengenal yang namanya semen, jadi menggunakan pasir gunung yang di dalamnya sudah mengandung semen atau yang biasa disebut atras. Terus dengan perpaduan putih telur. Putih itu artinya suci. Telur itu karena bentuk telur itu bulat, itu artinya bulatkan tekad. Kak, mau nanya, kapan Gua Sunyaragi itu dibangun sih, Kak? Jadi Goa Sunyaragi ini dibangunnya pada tahun 1596 sampai 1788. Kak, boleh tanya, katanya di sini ada mitos, emang benar? Nah, iya di sini ada mitos yaitu tentang patung perawan Sunti. Jadi patung perawan Sunti ini menggambarkan seorang gadis perawan yang dia semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah bertemu dengan jodohnya. Kok bisa gitu, Kak? Kenapa? Nah, mitosnya itu apabila ada anak gadis perawan yang memegang atau menyentuh patung perawan Sunti tersebut, dia akan dijauhkan dari jodohnya. Tapi itu semua balik lagi pada kepercayaan kita masing-masing. Patung perawan Suntinya ini di sini, di depan sini. Kenapa ditaruhnya di depan pintu Gua Peteng? Itu menandakan simbol pamali. Jadi kalau orang-orang zaman dulu kan masih kental banget sama yang namanya pamali atau larangan. Jadi larangannya itu kalau anak gadis dilarang berdiri di depan pintu, katanya nolak jodoh. Gitu. Oh, jadi gitu, Kak, cerita Ya. mitosnya. Makasih ya, Kak. Mau tanya kalau tempat Gua Sunyaragi ini sebelumnya jadi tempat apa ya, Kak? Nah, jadi sebelum jadi Sunyaragi kayak sekarang ini, dulunya danau atau laut besar. Itu namanya Segaran Amparan Jati. Segaran itu artinya laut,
Ampara Jati ini karena di sekelilingnya dikelilingi oleh pohon jati. Makanya zaman dulu itu orang-orang kalau mau berkunjung ke Sunyaragi harus menggunakan perahu kecil, getek atau rakit. Karena dulunya laut atau danau. Iya ya, kayak danau-danau gitu ya. Ya, Terima kasih ya, Kak. ya sama. Siapa saja yang dapat berkunjung di Gua Sunyaragi? Kalau buat berkunjung siapa aja juga boleh, mau dari balita, dari anak-anak, remaja, tua juga boleh. Dari selain orang Indonesia? Nah itu boleh banget karena kadang itu ada orang dari luar negeri kayak dari Maroko, dari India, dari Finlandia juga pernah, bahkan dari Amerika juga pernah berkunjung ke sini, jadi bebas. Makasih ya, Kak. Nah ini yang pertama ini namanya Gedung Persanggerahan. Jadi Gedung Persanggerahan ini dibangun oleh Ibunda Ratu Adimah pada tahun 1848. Terus Gedung Persanggerahan ini dulunya digunakan sebagai tempat istirahatnya para keluarga dari Kesultanan Cirebon. Gitu. Terus sekarang juga sudah dialihfungsikan menjadi gedung serbaguna yang bisa disewa atau digunakan seperti acara prewedding, acara reuni atau acara-acara lainnya juga bisa di sini. Barangkali adik-adiknya mau di sini juga boleh ya. Kalau ini gudang, jadi di gudang ini dalamnya itu ada peralatan musik bekas zaman dulu, kayak apa sih alat musik orang Jawa tuh? Gamelan. Ya kayak gamelan. Terus yang patung perawan suntik itu harusnya ada di sini. Jadi udah dialihkan Nggak boleh dikunjungi. Nah ini jadi namanya Mande Beling. Mande itu artinya balai atau tempat duduk. Disebut beling itu karena bagian atas dari Mande Beling terbuat dari marmer asli yang sering digosok dan dibersihkan sehingga mengkilap seperti beling. Terus pinggiran dari Mande Beling ini ditempeli oleh pecahan piring yang berasal dari Eropa dan Cina. Jadi pada zaman dulu Mande Beling ini digunakan sebagai tempat istirahatnya Sultan ketika dia telah memberikan wejangan dan pidatonya di Bangsal Jino. Sekaligus dijadikan sebagai tempat Sultan memberikan wejangan untuk keluarga dan kerabat terdekat. Berikut foto-foto kami di Gua Sunyaragi.